Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1261. Hari berikutnya. Ketika Li Dong dan Tang Yu selesai mencuci dan bergegas ke Hui Chuntang setelah sarapan, sudah ada beberapa orang di sini. Kali ini melawan dokter tidak tertutup, berita telah menyebar hampir ke seluruh komunitas pengobatan Tiongkok Utara. Tentu saja, tidak semua orang memenuhi syarat untuk menontonnya. Jadi kali ini, selain dari dokter hantu, orang-orang yang datang semuanya adalah senior yang sangat terkenal di dunia TCM, dan tokoh tingkat Taisan Beidou. Seperti Tang Liren, seperti Ketua Ma dan lainnya. Ketika Zhou Lin dan Zhou Hua melihat Li Dong masuk, mereka mengangguk padanya. Dan Zhou Xing melirik Li Dong, lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Hubungan antara dia dan Li Dong benar-benar tidak harmonis. Tuan Li Xiao, ini. Ketika Tang Liren dan Ketua Ma melihat Li Dong masuk, mereka segera melambai kepada Li Dong dengan penuh kasih sayang. Tang Tua, Ketua Ma, halo. Li Dong berjalan mendekat dan menyapa sambil tersenyum. Tuan Xiaoli, saya belum melihat Anda selama beberapa hari, gayanya masih lebih baik. Presiden Ma tertawa, lalu merendahkan suaranya. Untuk kompetisi hari ini, bisakah kamu yakin? Tang Liren juga menatap Li Dong dengan gugup. Mengenai persaingan antara Li Dong dan Gu Yimen, kedua tetua secara alami ingin Li Dong memenangkan pertandingan. Seperti Menteri Liang Chan, mereka sudah sangat kecewa dengan dokter hantu. Menteri Liang sudah tua, dan mereka juga sudah tua. Kelambanan para dokter hantu selama bertahun-tahun telah membuat mereka kedinginan. Sekarang seorang pria muda yang memiliki kesempatan untuk memunculkan kembali pengobatan Tiongkok akhirnya muncul, dan mereka secara alami memilih untuk berdiri di sisi Li Dong. Kedua senior jangan khawatir, jika saya tidak memiliki kepercayaan penuh, saya tidak akan berdiri di sini. Li Dong tersenyum lembut dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Tidak apa-apa jika kamu memiliki kepercayaan diri. Tang Liren tersenyum dan mengangguk. Lalu wajahnya dengan sungguh-sungguh berkata, kali ini, Anda bisa melepaskan keterampilan medis Anda. Satu-satunya hal yang dapat saya dan Lao Ma lakukan untuk Anda hari ini adalah keadilan mutlak. Cukup. Bab 1262. Li Dong tersenyum dan berkata, dia meninju Tang Liren dan Ketua Ma. Dengan cara ini, akan ada dua pekerja lama. Ini hanya masalah kecil, teman kecil. Sekarang masa depan pengobatan Tiongkok terikat padamu. Kamu tidak bisa kalah, kamu tidak boleh kalah. Tang Liren memegang tangan Li Dong, sedikit bersemangat. Jangan khawatir, mereka bukan lawanku. Li Dong melihat orang-orang di pintu dokter hantu dan berkata sambil tersenyum. Wajahnya dipenuhi dengan kepercayaan diri yang kuat, dan kepercayaan diri ini membuat Tang Liren dan yang lainnya benar-benar lega. Segera setelah itu, terdengar suara mobil berhenti di pintu. Kemudian semua orang melihat sekelompok pria berjas dan sepatu berjalan masuk. Orang-orang ini tidak tersenyum satu persatu, memancarkan nafas keagungan yang kuat. Yang pertama adalah sekretaris pribadi Liang Chean, Du Fei. Orang-orang ini semuanya adalah pejabat Kementerian Kesehatan. Sebenarnya, pertempuran antara Li Dong dan dokter hantu itu luar biasa. Demi keadilan, Kementerian Kesehatan juga mengirim orang. Akhirnya, hampir semua orang tiba. Zhou Lin berjalan ke tengah aula, bertepuk tangan, dan berkata dengan keras, semua orang berkumpul di sini hari ini, saya pikir Anda semua tahu untuk apa itu. Di sini hari ini, konferensi pertukaran medis akan diadakan. Alasan mengapa disebut konferensi pertukaran karena tentu saja tidak bisa langsung disebut sebagai dokter perang yang mengatasnamakan. Itu hanya bisa dikatakan sebagai pertukaran medis. Bagaimanapun, melawan dokter tidak diizinkan oleh hukum. Dan reputasi berbicara tidak baik.
Tetapi komunikasi medisnya berbeda. Jika Anda mengatakannya, Anda memiliki rasa keagungan. Tapi sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada orang penting. Saat dia berkata, tatapannya jatuh pada Li Dong. Teman kecil ini bernama Li Dong, dia adalah keturunan Tai Shenzhen, dan dokter jenius yang paling menonjol dari generasi muda di lingkaran TCM kita. Semua orang menyambut kedatangannya dengan tepuk tangan. Wow, semua orang bertepuk tangan. Hampir semua orang yang datang ke sini tahu identitas Li Dong, dan semua orang tidak terkejut. Tetapi banyak orang tidak bertepuk tangan. Bab 1263. Orang-orang itu secara alami adalah dokter hantu, termasuk Zhou Xing. Bagaimanapun, Zhou Lin berkata bahwa Li Dong adalah dokter terbaik dari generasi muda, jadi, siapa orang-orang ini? Saya harus mengatakan bahwa pernyataan Zhou Lin secara langsung mendorong Li Dong ke kebalikan dari semua anak muda di sekolah dokter hantu. Untuk anak-anak muda yang mengaku jenius ini, Ari mengatakan tidak akan mentolerir reputasi dan penilaian orang luar di atas mereka. Li Dong melengkungkan tangannya. Tuan Sekte Zhou benar-benar memuji saya terlalu banyak, mengatakan bahwa saya adalah dokter terbaik dari generasi muda, saya malu. Akhir-akhir ini saya memiliki persahabatan yang mendalam dengan Zhou Xing dari dokter hantu. Saya telah belajar banyak darinya. Dia jauh lebih baik daripada saya dalam semua aspek. Saya pikir, saya hanya bisa dianggap sebagai yang terbaik kedua. Dia adalah dokter terbaik dari generasi muda, saya tidak sebaik dia. Mendengar ini, Zhou Xing tercengang. Dia tidak berharap Li Dong meninggikan dirinya seperti ini. Dia tersenyum, tetapi dia segera melihat tatapan ayahnya tertuju padanya seperti pisau, dan dia sangat takut sehingga dia menundukkan kepalanya dan menahan napas, berpura-pura tidak peduli dengan pujian ini. Teman kecil Li Dong rendah hati. Zhou Lin tertawa, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Waktu terbatas, karena itu masalahnya, maka saya tidak akan berbicara terlalu banyak omong kosong." Matanya tertuju pada Li Dong. Tidak ada orang luar di sini, dan semua orang tahu bahwa pertukaran medis hari ini adalah antara dokter hantu saya dan teman kecil Li Dong, tetapi kita harus membicarakan metode komunikasi khusus. Artinya sangat sederhana, biarkan Li Dong memberikan pendapatnya. Li Dong melambaikan tangannya dengan santai dan tersenyum terbuka. Tidak apa-apa. Apapun ujiannya, guru Sekte Zhou memutuskan bahwa itu akan berhasil. Apapun trik yang Anda lakukan, saya akan melanjutkan. Ini sangat arogan. Banyak anak muda dari dokter hantu memelototi Li Dong satu demi satu. Ada keberanian. Zhou Lin tersenyum dan berkata, jika ini masalahnya, maka saya akan mengatakannya secara langsung. Semua orang tahu bahwa dokter pengobatan Tiongkok kami mendiagnosis pasien. Tidak lebih dari melihat dan mendengar. Saran saya adalah memilih 3 dari 4 ini. Dan kemudian kedua belah pihak bersaing. Zhou Hua di sebelahnya menatap Li Dong dan mencibir pada dirinya sendiri. Idenya sederhana, berpikir bahwa Li Dong masih muda, dia tidak percaya bahwa dia adalah seorang jenius dalam semua aspek. Di sisi dokter hantu, Anda dapat mengirim master dari segala jenis, tetapi Li Dong hanya dapat mengirim dirinya sendiri. Li Dong sendiri yang berkompetisi di bidang farmakologi, Li Dong sendiri yang berkompetisi dengan diagnosis di tempat, Li Dong sendiri yang berkompetisi dalam akupuntur dan moksibusi. Bab 1264. Singkatnya, Li Dong akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menangani pertarungan roda dokter hantu. Berani bertanya kepada Master Sekte Zhou, kamu dokter hantu, apakah kamu mengirim 1 orang atau 3 orang? Tang Yu mau tidak mau bertanya. Jika itu seseorang, Tang Yu berpikir itu adil. Tetapi jika dokter hantu mengirim 3 orang, itu akan sangat tidak adil bagi Li Dong. Mendengar ini, Zhou Lin sedikit mengernyit. Dia hendak berbicara, tetapi Li Dong selangkah lebih maju darinya dan berkata sambil tersenyum. Yah, untuk setiap teknik diagnostik,
kalian para dokter hantu dapat mengirim 3 orang, dan aku akan mengikuti mereka semua. Kata-kata jatuh. Penonton terdiam. Semua orang menatap Li Dong dengan mata lebar. Arogan. Kata-kata ini bahkan lebih arogan daripada yang barusan. Artinya dalam kompetisi ini, Li Dong harus menghadapi 9 orang. Dia sendiri menantang 9 dokter dari dokter hantu. Dari mana datangnya kepercayaan diri? Kamu yakin? Zhou Lin mengerutkan kening dan bertanya. Ini alami. Li Dong tersenyum lembut, pastikan untuk mengirim dokter terbaikmu, jika tidak, aku tidak akan berarti apa-apa. Ini tidak diragukan lagi bahkan lebih sombong. Li, jangan terlalu sombong. Zhou Xing tidak bisa menahannya, dan berteriak dengan marah. Zhou Xing, jangan kasar. Zhou Lin mengerutkan kening dan berteriak. Dia memandang Li Dong dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu yakin? Tentu. Li Dong tersenyum dan mengangguk, saya di sini hari ini hanya untuk mempelajari keterampilan medis dari dokter hantu, dan saya juga meminta Master Sekte Zhou untuk menyelesaikannya. Bab 1265. Oke, seperti yang kamu katakan. Zhou Lin berkata dengan suara yang dalam, Anda tidak perlu khawatir tentang situasi yang tidak adil selama kompetisi. Kali ini, kami telah mengundang tokoh-tokoh terkemuka di bidang medis Tiongkok, Tuan Tang Liren dan Presiden Ma. Anda dapat yakin bahwa mereka ada di sana. Saya percaya ini secara alami. Li Dong mengangguk. Kemudian, saya mengumumkan bahwa pertemuan pertukaran ini akan secara resmi dimulai. Tatapan Zhou Lin bergeser dari Li Dong, mengamati penonton, dan berkata dengan suara yang dalam. Setelah dia selesai berbicara, dia melirik Zhou Hua. Zhou Hua segera mengirim paket kecil yang disegel. Zhou Lin membuka kit dan mengumumkan dengan keras, pertanyaan pertama, 4 diagnosis pengobatan tradisional Tiongkok, aturan tes, pemilihan pasien secara acak, diagnosis pasien oleh kedua belah pihak, lokasi penilaian, aula guangan. Dia selesai membaca isi kit dengan serius, dan tersenyum dan berkata kepada semua orang, aku benar-benar minta maaf, sepertinya aku harus menyusahkan semua orang untuk pergi ke aula guangan. Semua orang secara alami tidak keberatan. Jadi semua orang keluar dari aula Huichun dan mulai pergi ke aula guangan yang dikatakan Zhou Lin. Li Dong dan Tang Yu dijemput oleh Zhou Xing, jadi mereka hanya bisa dikirim oleh Zhou Xing. Wajah Zhou Xing sangat jelek. Jika bukan karena pengakuan Zhou Lin, dia pasti ingin langsung menolak menggendong Li Dong dan yang lainnya. Konsultasi keempat pengobatan tradisional Tiongkok. Bukankah ini terlalu sederhana? Tang Yu bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Selama kamu adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok yang berkualifikasi, kamu dapat melihat beberapa masalah dari wajah orang-orang, kan? Masuk akal bahwa mereka seharusnya tidak memiliki pertanyaan sederhana seperti itu. Zhou Xing mencibir, tetapi tidak repot-repot menjawab pertanyaan Tang Yu. Li Dong meliriknya sebelum menjelaskan kepada Tang Yu. Apakah kakekmu mengajarimu cara belajar pengobatan Tiongkok? Apa langkah pertama untuk belajar? Ingat nama obatnya. Tang Yu berkata dengan getir. Nama obat yang agak keras kepala dan resep yang panjang jelas membuatnya sangat menderita. Jadi sekarang setelah saya memikirkannya, saya masih memiliki ketakutan yang tersisa. Lanjut, Li Dong terus bertanya. Mempelajari 4 klinik pengobatan Tiongkok. Tang Yu terus menjawab, ini adalah pengetahuan paling dasar. Bab 1266. Ya, justru karena itulah dasar pengobatan Tiongkok, jadi itu yang paling penting. Li Dong terus menjelaskan, ini seperti simpul tali yang mati. Jika Anda bahkan tidak dapat menemukan ujung talinya, bagaimana Anda bisa melepaskan simpul mati ini? 4 konsultasi ini adalah untuk melepaskan ujung tali. Jika Anda tidak dapat menemukan ujung tali, atau jika Anda menemukan ujung tali yang salah, semakin erat dan erat tali itu, Anda mungkin tidak akan pernah bisa melepaskannya. Itu lagi, diagnosis adalah dasar, dan diagnosis serta pengobatan adalah kuncinya.
Oleh karena itu, tidak mengherankan sama sekali untuk menilai keempat diagnosis ini. Para dokter di Dokter Hantu semuanya adalah ahli pengobatan Tiongkok yang sebenarnya, dan mereka secara alami tidak asing dengan empat metode diagnostik ini. Adapun mengapa pengetahuan dasar diuji? Mari kita lihat yang besar karena yang kecil. Lagi pula, jika Anda dapat menemukan penyakit penting yang sangat tersembunyi di tubuh pasien dari masalah kecil, maka ini adalah ahli pengobatan Tiongkok yang sesungguhnya. Mendengar penjelasan ini, wajah Tang Yu tercengang. Ternyata seperti ini, Tuan Li, karena pihak lain mahir dalam 4 poin ini, maka Anda harus berhati-hati. Ini wajar, aku akan berusaha sekuat tenaga. Li Dong tersenyum dan mengangguk. Dia melihat pemandangan yang berlalu dengan cepat di luar jendela, dan tiba-tiba kehilangan minat untuk berbicara. Karena dia setuju untuk datang ke sini untuk bersaing dengan master dari Dokter Hantu, dia secara alami pergi keluar. Kemenangan adalah apa yang dia inginkan. Namun, Li Dong berharap dapat memperkaya pengetahuan dan memperluas wawasannya melalui kompetisi ini. Jika Anda dapat mempelajari sesuatu, itu akan sangat bagus. Adapun kegagalan, sejujurnya, dia tidak pernah memikirkannya dari awal hingga akhir. Guangantang dengan nama Ghost Doctor adalah apotek besar yang mirip dengan Hui Chuntang, tetapi terletak di pusat kota Kyoto. Duduk di lokasi utama, areanya tidak kecil, dan sepertinya cukup besar. Dari Hui Chuntang sebelumnya hingga Guangantang, kita bisa melihat seberapa kuat sumber keuangan para dokter hantu itu. Ini juga membuktikan bahwa pengobatan Cina sangat menguntungkan. Tentu saja, ini hanya sejumlah kecil orang yang menghasilkan uang. Jika pengobatan Tiongkok dapat menghasilkan uang untuk semua praktisi seperti pengobatan Barat, maka pengobatan Tiongkok dapat benar-benar dikembangkan. Lagi pula, jika seseorang tidak menghasilkan uang dari pekerjaan yang dia lakukan, dia pasti tidak akan bisa bekerja dengan serius. Tidak lama kemudian, semua orang datang ke aula Guangan. Orang yang bertanggung jawab di sini telah menerima panggilan sebelumnya dan menunggu di pintu lebih awal. Penanggung jawab Guangantang adalah pria paruh baya berkacamata. Dia sedikit gemuk dan terlihat sangat pintar. Bab 1267. Setelah melihat Zhou Hua, dia buru-buru menyapanya dan melapor dengan hormat. Bos, semuanya sudah siap. Tampaknya Zhou Hua mengurus bisnis toko Guimen. Jika tidak, orang ini tidak akan mengabaikan Zhou Lin sebagai master dari Dokter Hantu. Adapun pekerjaan apa yang menjadi tanggung jawab Zhou Lin pada hari kerja, tidak diketahui. Zhou Hua mengangguk dan berkata kepada Li Dong dan yang lainnya, silakan masuk. Setelah berbicara, dia memimpin sekelompok orang ke apotek besar. Kemudian, berjalan langsung ke dalamnya. Di belakang apotek besar, ada ruangan besar, sepertinya ini adalah tempat karyawan biasanya bertemu. Setelah beberapa penyesuaian, sebagian besar isinya dievakuasi, dan sekarang hanya ada beberapa meja dan deretan bangku di tengah. Ada staf layanan cantik di dekatnya yang menyiapkan teh panas. Melihat semua orang masuk, mereka dengan ramah menyajikan teh dan air untuk semua orang. Li Dong berjalan ke meja dan duduk, sementara di gerbang Dokter Hantu, ada 3 orang yang berjalan dan duduk di seberangnya. Li Dong melirik Zhou Hua, sepertinya Zhou Hua tidak akan berhenti di game pertama. Zhou Lin, sebagai master sekte, belum siap untuk mengakhiri. Li Dong tidak peduli, karena pihak lain yang mengatur ini, itu membuktikan bahwa 3 orang yang duduk di depannya mahir dalam inspeksi. Ketika semuanya sudah siap, Zhou Lin mengamati penonton lagi, dan akhirnya, matanya tertuju pada Li Dong. Jadi, mari kita mulai sekarang, mari kita menggambar nomor pasien secara langsung. Ayo. Li Dong tersenyum dan mengangguk. Kata-kata jatuh. Orang yang bertanggung jawab atas aula Guangan segera mengirim keranjang kecil. Di dalam keranjang kecil terdapat lebih dari selusin bola kecil. Pada bola kecil tersebut terdapat nama dan nomor yang sesuai. Zhou Lin menyerahkan keranjang itu ke wajah Li Dong dan meminta Li Dong untuk menggambar angka.
Ini adalah home court dari Ghost Doctor, jadi Zhou Lin secara alami meminta Li Dong untuk menggambar. Li Dong tersenyum tipis, dan kemudian mengambil bola kecil dari keranjang. Li Dong menangkap bola dan menyerahkannya kepada Zhou Lin. Zhou Lin membuka bola di depan semua orang dan berkata dengan keras. Tidak. 5 Zhang Aiguo, apakah Anda keberatan? Jika ada yang mengajukan keberatan, maka nomor ini akan batal dan pemilihan nomor akan dilakukan kembali. Bab 1268. Jika Anda khawatir tentang kecurangan, Anda bisa pergi ke jalan untuk mencari pasien di tempat. Setiap orang secara alami tidak akan terjerat dalam masalah semacam ini. Tang Liren dan juri lainnya semuanya setuju untuk memilih No. 5 sebagai target diagnosis dan pengobatan. Jadi orang yang bertanggung jawab atas Guangan Tang berlari keluar dan membawa seorang pria paruh baya. Meskipun pria paruh baya bernama Zhang Aiguo ini sepenuhnya siap, dia terkejut melihat sekelompok besar orang duduk di ruangan itu. Bukankah itu berarti bahwa para ahli yang diundang secara khusus duduk untuk konsultasi? Mengapa begitu banyak orang di sini sekaligus? Melihat dia gugup, orang yang bertanggung jawab atas Guangan Tang dengan cepat menghibur beberapa kata sebelum Zhang Aiguo santai. Dia berjalan mendekat dan membiarkan Li Dong dan 3 dokter hantu melihatnya. Segera setelah itu, seseorang meraih pena di atas meja dan mulai menulis di kertas putih. Li Dong tidak terburu-buru untuk menuliskan jawabannya atas kunjungan itu, tetapi dengan hati-hati menatap mata Zhang Aiguo. Pihak lain memperhatikan pengamatannya, dan segera menghindarinya, tidak berani menatap mata Li Dong. Sekitar 3 menit kemudian, Li Dong mengambil pena dan mulai menulis. Ketika dia menulis, ada seorang dokter di dokter hantu yang sudah meletakkan penanya. Zhou Lin berjalan mendekat dan menggambar garis horizontal pada resepnya dengan pena merah. Segera setelah itu, 2 dokter lain dari sekolah Gui juga berhenti menulis satu demi satu. Zhou Lin menulis 2 dan 3 dengan warna merah pada resep mereka. Li Dong adalah yang terakhir menulis dan yang terakhir berhenti. Ketika Zhou Lin datang dengan resep Li Dong, dia tersenyum padanya, dan kemudian menulis 4 di atasnya dengan pena merah. Ini secara langsung membedakan urutan di mana mereka berempat meresepkan resep. Pada saat ini, semua orang menyerahkan resep, dan Zhang Aiguo diundang. Zhou Lin mengambil 4 resep dan berkata sambil tersenyum. Semua orang telah didiagnosis. Sekarang, kita dapat meminta wasit untuk meninjau 4 resep ini. Mana yang lebih baik atau lebih buruk, dan akan segera ada hasilnya. Dengan mengatakan itu, dia mengambil 4 resep dan memberikannya kepada Tang Liren dan wasit lainnya. Tang Liren dan yang lainnya mengambil 4 daftar, dan kemudian berkumpul bersama untuk mempelajarinya dengan cermat, dan dari waktu ke waktu mereka memberikan diskusi yang halus. Segera setelah itu, ketika mereka tidak tahu formula siapa yang dibahas, diskusi mereka menjadi sedikit lebih keras, seolah-olah ada beberapa perbedaan. Zhou Lin memandangnya dengan curiga, meskipun dia ingin mencari tahu, dia tidak diizinkan untuk menghubungi wasit sesuai dengan aturan. Hanya bisa berdiri di tempat dan menunggu. Bab 1269. Setelah waktu yang lama, Tang Liren akhirnya membuat keputusan. Ketua Ma berdiri, melirik ke arah hadirin, dan berkata dengan keras. Dalam diagnosis ini, Dokter Hantu Zhou Qian adalah yang pertama, Zhou Wang adalah yang kedua, dan Zhou Bing adalah yang ketiga. Dia langsung mengumumkan 3 besar, lalu, tempat keempat secara alami adalah Li Dong. Setelah hasilnya diumumkan, dia tidak duduk, tetapi mengerutkan kening. Namun, diagnosis guru Li Xiao sangat berbeda dari mereka bertiga, dan sepertinya salah didiagnosis. Salah diagnosa. Semua orang terkejut sejenak, dan kemudian kerumunan dokter hantu tertawa terbahak-bahak. Tempat apa ini? Acara apa? Ini adalah situs dokter hantu. Apa yang terjadi adalah dokter pertempuran yang sangat suci. Namun, pada kesempatan ini, sebenarnya ada kesalahan diagnosis.
Apa itu misdiagnosis? Secara harfiah, itu adalah diagnosis yang salah. Baru saja Li Dong mengancam akan menantang para dokter dari seluruh dokter hantu, itu saja. Ada kesalahan diagnosis, dan dengan keterampilan medis seperti itu, beranikah Anda mengatakan omong kosong seperti itu sekarang? Ini hampir menertawakan gigi semua orang. Mainkan piano tanpa pandang bulu. Zhou Lin juga menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Dia berpikir dalam hati, anak ini membuat olong besar begitu dia menembaknya, mari kita lihat bagaimana dia akhirnya. Untungnya, aku tidak bergerak. Zhou Xing tersenyum sangat bahagia. Meskipun dia ingin mengalahkan Li Dong secara pribadi, lawannya dikalahkan seperti ini, dan dengan cara yang memalukan. Suka mendengar. Tidak mungkin. Bagaimana bisa Tuan Li gagal melihat masalah yang bisa saya lihat? Tang Yu tercengang. Sekretaris Menteri Liang Qian Dufei, dia juga mengerutkan kening. Namun, dia segera melihat wajah tanpa ekspresi Li Dong, hatinya tergerak dan bertanya. Ketua Ma, bisakah Anda menjelaskan kepada semua orang, mengapa Anda membuat evaluasi seperti itu? Ketua Ma mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam. Bab 1270. Semua orang tahu bahwa yang disebut inspeksi adalah mengamati perubahan patologis superficial pasien, yaitu mengamati wajah, mulut, hidung, gigi, lidah, anggota badan, dan kulit pasien, sehingga dapat memahami kondisi pasien. Diagnosa yang diberikan oleh ketiga dokter ghost doctor tadi adalah pasiennya apatis, yaitu rohnya terkuras, dan badannya sakit. Hasil yang diberikan oleh Master Li Xiao adalah, saat dia berbicara, dia melirik Li Dong, tetapi tidak membaca sisa kata-katanya. Ada apa? Zhou Lin bertanya dengan cepat. Tidak sakit berpura-pura sakit. Ketua Ma melirik Zhou Lin dan berkata dengan senyum masam. Resep yang diberikan oleh Guru Li Xiao ada di sini, dan semua orang bebas membacanya. Setelah berbicara, dia menyerahkan resep ini kepada Zhou Lin. Zhou Lin meliriknya beberapa kali, lalu menyerahkannya kepada Zhou Hua dengan sungguh-sungguh, satu persatu, dan semua orang menunggu untuk melihat resep Li Dong. Setelah semua orang selesai membaca, Zhou Lin menatap Li Dong dan berkata dengan suara yang dalam. Li Dong, bisakah kamu menjelaskan kepada semua orang mengapa kamu harus memberikan diagnosis seperti itu? Karena ini masalahnya. Li Dong tersenyum. Tang Yu menghentakkan kakinya dengan cemas saat melihat penampilan Li Dong yang tenang dan tenang. Di wilayah orang lain, bisakah kamu berhenti menjadi tampan? Apakah kamu akan mati jika bertemu? Zhou Lin mengerutkan kening lebih dalam. Saya melihat pasien barusan. Wajahnya merah, matanya merah, sudut mulutnya pecah-pecah, dan dagunya berjerawat. Menurut alasan normal, dia seharusnya memiliki api yang kuat dan pembuluh darah hati yang tidak bisa dilewati. Ya, itu benar menurut penalaran normal, tapi... Li Dong tersenyum dan mengangguk, kalian semua telah melihat, saya menulis dengan sangat jelas di resepnya, dia tidak sakit dan berpura-pura sakit. Mengapa dia melakukan ini? Siapa yang akan datang menemui dokter tanpa sakit? Seseorang tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Jawaban ini, Anda harus bertanya kepada pasien sebelum Anda mengetahuinya. Li Dong mengangkat bahu. Semua orang dapat melihat bahwa ada sesuatu dalam kata-kata Li Dong, dan ujung tombak diarahkan pada dokter hantu. Lagi pula, pasien disediakan oleh dokter hantu, jika pasien memiliki masalah, itu pasti masalah dokter hantu. Mata Zhou Lin menyipit. Anak muda, apakah Anda tahu apa yang Anda katakan barusan berarti bagi dokter hantu saya? Dokter hantu dapat diturunkan selama ribuan tahun. Ini didukung oleh upaya leluhur yang tak terhitung jumlahnya dan reputasi kejujuran. Kata-kata Anda menghina kami. Reputasi dokter hantu. Aku tidak bermaksud menghinamu, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Bab 1271. Li Dong tersenyum dan berkata, tentu saja, saya juga tahu bahwa tidak ada orang yang menyukai orang yang mengatakan yang sebenarnya,
tetapi saya tidak ingin ada orang yang menggunakan kepercayaan orang lain sebagai alat tawar-menawar. Zhou Lin menatap Li Dong untuk waktu yang lama. Dan Li Dong menatapnya, wajahnya tenang. Akhirnya, Zhou Lin mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Zhou Hua. Kedua, pergi, biarkan seseorang mengundang pasien masuk. Zhou Hua buru-buru mengucapkan beberapa patah kata kepada orang yang bertanggung jawab atas aula guangan. Wajah orang yang bertanggung jawab atas guangan Tang berubah, dan dia melirik Zhou Xing tanpa sadar. Wajah Zhou Xing sedikit pucat saat ini, dan dia mengepalkan tinjunya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dengan enggan, penanggung jawab guangan Tang harus berlari keluar, dan setelah beberapa saat, dia membawa kembali pasien Zhang Aiguo. Zhang Aiguo itu tampak tidak puas. Dia memelototi semua orang dan berkata dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Memanggil orang-orang di sekitar, aku datang untuk menemui dokter, bukan untuk melihatmu berakting. Jika Anda tidak dapat menemui dokter, tolong beritahu saya sesegera mungkin, saya akan pergi ke rumah lain. Setelah berbicara, dia akan berbalik dan pergi. Tentu saja Zhou Lin tidak akan membiarkannya pergi. Berhenti, dia berteriak keras. Kemarahan ini mengejutkan Zhang Aiguo. Dia bertemu dengan tatapan marah Zhou Lin tahun lalu, dan momentumnya segera melemah. Apa yang ingin kamu lakukan? Katakan, siapa yang membuatmu melakukan ini? Zhou Lin menatapnya, dengan dingin berteriak. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku di sini untuk menemui dokter, jadi aku butuh petunjuk. Kepanikan melintas di mata Zhang Aiguo. Apakah kalian orang sakit? Jangan menyebarkannya padaku. Setelah berbicara, dia berbalik dan berlari. Pergi, hentikan dia untukku. Zhou Lin meraung. Namun, orang yang bertanggung jawab atas guangan Tang yang berdiri di sebelahnya tampaknya tersesat, dan dia tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Bab 1272. Sehingga Zhang Aiguo berlari melewatinya. Ketika pihak lain hendak lari ke pintu, dia pulih dan buru-buru berteriak, aku akan mengejarnya. Setelah berbicara, dia berlari keluar. Mata Zhou Lin penuh amarah, dan dia memandang Zhou Hua di sebelahnya, pergi, biarkan aku mendapatkannya kembali. Kamu harus mengembalikan kepolosan dokter hantu itu. Biarkan aku pergi. Setelah Zhou Hua selesai berbicara, dia bergegas keluar, sangat cepat. Melihat posturnya yang terburu-buru, Li Dong tahu bahwa Zhou Hua adalah keluarga yang berlatih. Meskipun dia bukan ahli seni bela diri, dia juga harus memiliki level kelas 1. Dengan dia menembak, Zhang Aiguo barusan tidak akan bisa melarikan diri. Bahwa Zhang Aiguo harus ditangkap kembali, jika tidak, fakta bahwa dokter hantu itu curang akan benar-benar dikonfirmasi. Meskipun tidak ada bukti untuk membuktikan semua ini, semua orang akan sangat curiga di dalam hati mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh dokter hantu. Melihat semua orang menatapnya dengan serius, Zhou Lin berkata dengan keras. Semuanya, aku akan mencari tahu tentang masalah ini dan memberimu penjelasan. Dengan itu, dia menatap Li Dong dengan ekspresi yang sangat suram. Menamparkan orang tanpa menamparkan, dan pembunuhan tidak memalukan. Dokter hantu saya telah didirikan selama ribuan tahun, dan reputasi lebih penting daripada hidup kita. Saya bertanya pada diri sendiri, dokter hantu tidak akan melakukan hal semacam ini. Kami tidak peduli dengan cara tak tahu malu semacam ini. Saya harap itu tidak sengaja diprovokasi. Jika saya bisa mengetahui siapa yang ada di balik layar, saya akan abadi. Jelas, dia berpikir bahwa Li Dong sengaja menargetkan dokter hantu. Li Dong tidak marah tentang ini, tetapi hanya tersenyum. Tang Yu tampak khawatir, tetapi dia tidak berdaya. Kami secara alami percaya bahwa dokter hantu tidak akan melakukan hal-hal yang membosankan seperti itu. Ketua Ma tersenyum. Ya, jangan marah dengan Zhou Sekte Master,
saya yakin semuanya akan segera berakhir. Tang Liren juga tersenyum. Saudara Li, apakah kamu benar? Sekretaris Du mau tidak mau bertanya pada Li Dong. Bagaimanapun, hal semacam ini adalah masalah besar. Jika Li Dong salah, maka dia akan menyinggung seluruh dokter hantu. Inilah yang tidak ingin dilihat oleh Sekretaris Du, dan saya yakin itu juga yang tidak ingin dilihat oleh Menteri Liang Chean. Kakak Du, jangan khawatir, aku tidak akan pandai dalam hal semacam ini. Li Dong tersenyum dan berkata, tentu saja, mungkin juga saya salah paham, dan itu juga masalah kemampuan akademis saya yang tidak memadai. Bab 1273. Du Fei mengangguk dan menatap mata Li Dong, tapi sedikit keraguan melintas. Keterampilan medis Li Dong begitu kuat sehingga dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Ayahnya tidak dapat disembuhkan bahkan oleh dokter top dunia barat, tetapi Li Dong disembuhkan dengan jarum perak. Dengan keterampilan medis yang begitu hebat, bagaimana Anda bisa membuat kesalahan dalam hal-hal sepele seperti itu? Tak lama, Zhou Hua kembali. Di tangannya, dia menggendong Zhang Aiguo, yang masih berjuang mati-matian. Lepaskan aku, kamu lepaskan aku, apa yang ingin kamu lakukan? Mengapa kamu menangkapku? Lepaskan aku. Zhang Aiguo penuh amarah, berjuang mati-matian. Namun, dia tidak bisa melepaskan diri dari tangan Zhou Hua. Zhou Lin melangkah maju dan berteriak dengan tajam, katakan, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Zhang Aiguo berkata dengan marah, saya di sini untuk menemui dokter, apakah saya perlu seseorang untuk memberi petunjuk? Apa yang salah denganmu? Zhou Lin menatap mata merah Zhang Aiguo dan bertanya dengan suara yang dalam. Kamu lucu sekali, kalau aku tahu penyakit apa aku masih perlu ke dokter. Zhang Aiguo berkata dengan marah. Jika kamu sakit, kami secara alami akan mengetahuinya. Ketika Zhou Lin berbicara, dia mengulurkan tangan dan menggenggam pergelangan tangannya. Zhang Aiguo panik. Dia berjuang mati-matian lagi, tidak membiarkan Zhou Lin menangkap denyut nadinya. Terkunci. Zhou Lin menamparkan wajahnya dan berteriak dengan marah. Kamu hanya lelah secara fisik dan kamu tidak sakit sama sekali. Dengan kata lain, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Hanya dalam beberapa detik, dia telah menyelesaikan denyut nadinya dan memastikan bahwa orang ini tidak sakit. Aku benar-benar tidak. Zhang Aiguo juga ingin menyangkal. Terkunci. Ini tamparan lain. Bab 1274. Zhou Hua memukul tamparan ini. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menatap langsung ke Zhang Aiguo. Kalian semua yang hadir adalah dokter. Apakah kamu sakit? Bisakah kamu menyembunyikannya dari kami? Pada akhirnya, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Jangan khawatir, kamu bisa pergi setelah kamu mengatakannya. Aku tidak akan mempermalukanmu. Aku. Zhang Aiguo ragu-ragu dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk melihat orang yang bertanggung jawab atas aula guangan di sebelahnya, tetapi dia tidak berani berbicara. Berdebar. Orang yang bertanggung jawab tiba-tiba berlutut di depan Zhou Hua. Dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Bos, ini aku menyuruhnya melakukan ini, kamu menghukumku. Aku salah, bos, kamu menghukumku. Wajah Zhou Hua membiru karena marah, dan bertanya dengan marah. Liu Qiang, aku tidak memperlakukanmu dengan buruk di hari kerja, mengapa kamu melakukan ini? Bos, saya salah, saya benar-benar salah, tolong hukum saya. Liu Qiang menangis. Tentu saja aku tahu kamu salah, dan aku bertanya padamu, siapa yang membuatmu melakukan ini? Zhou Hua berteriak dengan tajam. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang menghasut pasien untuk berpura-pura sakit sebenarnya berada di bawah tangannya sendiri. Tapi Zhou Hua tahu lebih baik bahwa jika tidak ada yang memintanya melakukan ini, dia tidak akan berani memberinya 10 keberanian. Oleh karena itu, di belakang Liu Qiang, seseorang harus dihasut.
Bos, saya tidak bisa mengatakannya, saya tidak bisa mengatakannya. Liu Qiang berbaring di tanah, menggigil. Kenapa kamu tidak bisa mengatakannya? Zhou Lin berbicara, lemak di wajahnya berkedut, menekan dengan marah dan bertanya. Dia hanya berpikir bahwa insiden ini adalah balas dendam yang disengaja Li Dong terhadap dokter hantu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menamparkan wajahnya begitu cepat. Ternyata itu adalah insiden olong yang disebabkan oleh dokter hantu mereka. Aku tidak bisa. Liu Qiang masih kaku, tapi tanpa sadar, dia melirik Zhou Xing dengan samar. Bab 1275. Itu adalah pandangan sekilas, bahkan jika itu sangat kabur, Zhou Lin masih menangkapnya dan memahaminya. Pada saat ini, Zhou Xing berdiri di sana seolah-olah dia tersesat dalam jiwanya. Jika Anda amati dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa tubuhnya sedikit gemetar. Ini terlihat sangat ketakutan. Zhou Lin berjalan mendekat, berjalan tepat di depan Zhou Xing, dan berteriak dengan marah, "Zhou Xing! Ayah!" Zhou Xing mengangkat kepalanya dengan kosong, melihat kemarahan di mata ayahnya, ketakutan di hatinya semakin kuat. Tanpa menunggu Zhou Xing berbicara, Zhou Lin langsung menamparkan wajahnya dengan beberapa telinga besar, seolah-olah dia tidak membutuhkan uang. Bang-bang. Beberapa tamparan ini, Zhou Lin benar-benar berusaha keras. Dalam sekejap, wajah Zhou Xing merah dan bengkak, dan pendarahan keluar dari sudut mulutnya. Zhou Xing tercengang. Berdiri di sana, melupakan rasa sakit. Mengapa? Zhou Lin menatap putranya, dan bertanya dengan sedih. Dia tidak pernah menyangka bahwa utusan yang menyebabkan kejadian ini pada akhirnya adalah putranya. Tuan muda dari dokter hantu. Ini hanyalah adegan menamparkan wajah dalam skala besar. Di depan begitu banyak orang, ketika hal seperti ini terjadi, Zhou Lin merasa wajah dokter hantu, telah hilang. Karena saya ingin membuktikan bahwa saya lebih baik dari dia. Ketika Zhou Xing mendengar pertanyaan ayahnya, dia menatap Li Dong dengan tajam dan berkata dengan getir. Mendengar ini, Li Dong tampak tak berdaya. Orang ini terlalu berhati-hati, kan? Bukankah aku baru saja memarahinya beberapa kata saat itu, bukankah dia harus begitu putus asa? Hal ini memang dipicu oleh Zhou Xing. Dia adalah tuan muda dari dokter hantu, tidak hanya belajar kedokteran dari ayahnya, tetapi juga belajar mengelola bisnis keluarga dari pamannya Zhou Hua. Oleh karena itu, penanggung jawab aula guangan juga orang yang dikenalnya dan yang dapat memerintah dan menggerakkan. Alasan mengapa Zhang Aiguo diperintahkan untuk berpura-pura menjadi pasien sangat sederhana. Bab 1276. Itu hanya untuk membalas Li Dong dan membuat Li Dong tersinggung. Awalnya, Zhou Xing tidak tahu topik ujian hari ini, tetapi tadi malam dia menyelinap ke ruang kerja ayahnya dan mendapatkan topiknya. Setelah konflik dengan Li Dong kemarin, dia kembali dan memikirkannya, dan akhirnya memutuskan untuk membuat sedikit kesulitan bagi Li Dong. Hanya dalam hal ini ada kemungkinan kecurangan. Anda harus tahu bahwa pasien tidak dapat didekati selama kunjungan. Sebagai ahli pengobatan Tiongkok, tidak sulit untuk mendandani orang sehat sebagai pasien. Selain itu, Zhou Xing tidak perlu menyamarkan pasien sama sekali, karena dia tahu bahwa bagi para dokter pintar itu, mereka dapat melihat melalui penyamaran pasien secara sekilas. Karena itu, dia menggunakan penyamaran alami. Apa itu kamuflase alami? Selama malam itu, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada tidur dan tinggal di kamar yang penuh kebisingan keesokan harinya. Dihadapkan dengan siksaan mental dan fisik, dia pasti akan menderita kekurangan mental, wajahnya akan memerah, sudut mulutnya akan kering, dan matanya akan memerah. Dia meminta Liu Qiang untuk menemukan seseorang yang bisa dia percaya, dan dia melakukan apa yang dia minta. Pasien ini secara alami akan ada di sana. Meskipun Liu Qiang tidak tahu mengapa Zhou Xing memintanya melakukan ini, dia tetap melakukan apa yang dikatakan Zhou Xing. Apalagi orang yang dia cari adalah sepupunya.
Saya telah banyak membantunya, dan saya dapat dianggap setia pada diri saya sendiri. Untuk memastikan bahwa Zhang Aiguo dapat dipilih, Zhou Xing berdiskusi dengan Liu Qiang bahwa Liu Qiang akan dibawa tidak peduli nomor berapa yang mereka ambil. Dia juga bersiap untuk melamar ayahnya, dan dia secara pribadi bermain di babak pertama. Jika orang lain tidak dapat melihat penyamaran Zhang Aiguo, maka dia sendiri yang menulisnya. Dalam hal ini, dia bisa menjadi blockbuster. Jika seseorang melihatnya, mereka mengatakan itu adalah jebakan kecil yang dipasang dalam soal ujian dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Selain itu, dia tahu betul bahwa di antara para dokter hantu, tidak ada yang pernah mencoba curang, jadi dia berpikir bahwa tidak ada yang akan curiga bahwa seseorang curang di babak pertama. Namun, yang tidak dia duga adalah ayahnya tidak mengizinkannya bermain. Apa yang bahkan tidak dia duga adalah bahwa Li Dong lah yang paling ingin dia kalahkan untuk mengungkap penipuan ini. Jika dia bisa berdiri lebih awal dan mengumumkan bahwa ini adalah jebakan kecil, masalah ini tidak akan lepas kendali ke titik di mana sekarang. Sayangnya, keraguannya tidak meninggalkan ruang untuk pemulihan. Kamu ingin membuktikan, lalu mengapa kamu tidak membuktikannya secara jujur? Zhou Lin sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak, dia memelototi Zhou Xing. Mengapa kamu ingin menggunakan trik kecil yang tidak tahu malu seperti itu, mengapa kamu ingin melakukannya? Katamu, bab 1277. Zhou Lin benar-benar marah. Dia tidak menyangka bahwa masalah ini benar-benar dihasut di belakang layar, dan dia masih putranya sendiri. Reputasi 1000 tahun dari dokter hantu tidak dihitung, ayahnya telah gagal terlalu banyak. Lebih penting lagi, setelah hal seperti itu terjadi, bagaimana dia akan mewariskan master dokter hantu ke Zhou Xing di masa depan? Jika diteruskan ke Zhou Xing, orang lain di dokter hantu, apakah Anda punya komentar? Memikirkan hal ini, kepala Zhou Lin membengkak, dan dia benar-benar ingin berbaring di tanah dan berpura-pura mati. Bagaimana bisa binatang ini begitu bodoh? Pada saat ini, Zhou Xing juga bingung dengan pertanyaan ini. Ya, jika Anda ingin menang, Anda dapat menantang Li Dong dengan tegak. Bukankah itu yang saya pikirkan? Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Mengapa? Dia bahkan tidak memikirkannya. Segera, dia memikirkan jawaban, meskipun jawaban ini membuatnya tidak mau mengakuinya. Artinya, jauh di lubuk hatinya, dia berpikir bahwa dia tidak bisa mengalahkan Li Dong. Mungkinkah aku takut satu sama lain? Memikirkan hal ini, Zhou Xing bahkan lebih bingung, mengapa dia takut pada pihak lain. Anda tahu, dia adalah tuan muda dari dokter hantu, yang paling menonjol dari dokter hantu. Dia belajar pengobatan Tiongkok dari ayahnya sejak dia masih kecil. Dia adalah pengobatan Tiongkok ortodoks dan sudah dewasa, bagaimana dia bisa kalah dari orang ini? Bisakah dikatakan bahwa setelah ditegur oleh pihak lain sebelumnya, dia menjadi pemalu? Atau apakah itu ingin membalas dendam, itu sebabnya Anda melakukan hal yang salah? Zhou Xing saat ini bingung untuk sementara waktu, dan dia tidak bisa memahami petunjuknya sama sekali. Melihat ayah dan anak Zhou Lin dan Zhou Xing, yang satu penuh amarah dan yang lain berdiri di sana dengan bodoh, semua orang menyaksikan dengan diam dan tidak berbicara. Meskipun terkait dengan kewajaran tes ini, pada analisis akhir, itu adalah masalah pribadi dokter hantu. Bagaimana menangani hal ini? Orang luar seperti mereka tidak mudah untuk campur tangan. Biarkan saya mengatakan, Saudara Li, Anda sangat kuat, bagaimana Anda tidak bisa melihatnya? Tang Yu mendatangi Li Dong dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda mengatakan bahwa orang ini berpura-pura sakit? Hah? Tiba-tiba, mata Tang Liren jatuh pada Li Dong. Mereka juga sangat penasaran dengan masalah ini. Bab 1278. Ada juga dokter dari sekolah dokter hantu, mereka juga ingin tahu bagaimana Li Dong menyadarinya. Ini sangat sederhana. Li Dong berkata dengan lembut. Ketika pria itu baru saja masuk,
Saya perhatikan bahwa ketika dia melihat orang-orang, matanya sangat fokus, dan otot-otot kakinya untuk berjalan sangat kuat, dan dia tidak terlihat seperti sedang sakit sama sekali. Secara umum, selama kamu sakit, kamu pasti akan kehilangan akal. Jika kamu kehilangan penglihatan, pupil matamu akan mudah terganggu. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba menyadari. Tang Liren dan yang lainnya saling memandang, dan mereka semua melihat kekaguman di mata satu sama lain. Luar biasa. Para ahli tua ini sudah terbiasa sebelumnya. Karena sebagai dokter, setelah pasien memasuki pintu, dia langsung mulai mencari masalah pada pasien. Dan ini adalah kompetisi, para dokter dari sekolah dokter hantu ingin menemukan masalah dengan cepat, bagaimanapun, itu dapat menambah poin. Hal yang sama berlaku untuk Tang Liren dan yang lainnya. Mereka ingin mengetahui masalahnya sesegera mungkin, dan kemudian menganalisis penyakit yang tersembunyi di bawah masalahnya. Mereka sama sekali tidak memiliki pikiran untuk membedakan apakah pasien itu asli atau palsu. Tapi Li Dong berbeda. Dia pandai mengamati, dan hanya dengan pandangan sekilas, dia dapat melihat bahwa itu bukan pasien, tetapi pria yang berpura-pura sakit. Pengamatan semacam ini cukup untuk membuktikan seberapa kuat Li Dong sebenarnya. Saudara Li, siapa yang memenangkan kompetisi ini? Tang Yu jelas tidak menyukai suasana yang membosankan, dan bertanya lagi. Kamu harus membiarkan kakekmu memutuskan, kata Li Dong sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Li Dong, Zhou Lin akhirnya pulih. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa semua orang masih menunggu. Namun, ketika hal seperti ini terjadi, dia benar-benar tidak berminat untuk melanjutkan kompetisi. Jadi dia melihat sekeliling, wajahnya tampak jelek dan asli. Semua orang, keluarga sangat disayangkan, Zhou benar-benar malu dengan hal seperti itu, permainan ini, terserah pada hakim untuk memutuskan hasilnya. Selain itu, kami selalu harus memberikan penjelasan kepada semua orang untuk masalah ini. Oleh karena itu, saya mohon permainan dihentikan dan memberi kami waktu untuk menangani masalah ini. Bagaimana jika melanjutkan permainan di sore hari? Tang Liren saling melirik dengan Ketua Ma dan yang lainnya, dan mengangguk satu demi satu. Ini sangat bagus. Tentu saja mereka tidak akan keberatan. Bab 1279. Lagi pula, ketika hal seperti ini terjadi, para dokter hantu benar-benar harus menunjukkan ketulusan. Kalau tidak, apa gunanya melanjutkan permainan berikutnya? Li Dong masih duduk di kursi dengan tenang, tidak mudah tersinggung atau tidak sabar, dengan senyum di wajahnya. Tang Liren dan yang lainnya malu dengan keahliannya dalam memelihara ki. Bahkan tatapan Du Fei terlihat sedikit aneh. Sejujurnya, Li Dong tidak terlihat seperti seorang pemuda sama sekali. Selanjutnya, Tang Liren, Ketua Ma dan yang lainnya berkumpul lagi, dan setelah diskusi berbisik, Ketua Ma berdiri lagi. Presiden Ma melihat sekeliling dengan senyum di wajahnya. Masalahnya barusan, meskipun itu adalah lelucon oleh Xiaoyu Zhouxing, karena telah memasuki kompetisi, wajar untuk menghitungnya. Mereka tidak hanya menyembunyikan 3 dokter hantu, tetapi juga menyembunyikan kita semua. Mata para orang tua. Lalu dia menatap Li Dong dengan tatapan penghargaan. Setelah diskusi kami, hasil yang diumumkan barusan dibatalkan. Tuan Li Dongqiao memenangkan tempat pertama di babak ini, dan 3 hasil lainnya dibatalkan. Semua orang tahu bahwa hasil seperti itu adalah yang paling tepat, dan tentu saja tidak ada yang mengajukan keberatan. Tang Yu mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat, dan akhirnya menekan kegembiraan itu. Dalam kesempatan seperti itu, apa gaya berteriak? Orang luar mengalahkan 3 dokter yang sangat terampil dari dokter hantu dengan kekuatannya sendiri. Ini memang sesuatu yang bisa dibanggakan. Meskipun Tang Yu percaya pada Li Dong, dia masih khawatir Li Dong akan kalah. Tidak mungkin, Li Dong menghadapi dokter hantu yang telah meninggal selama ribuan tahun. Ketika kemenangan benar-benar datang,
dia tahu bahwa ternyata keberadaan dokter hantu legendaris itu juga bisa dikalahkan. Selamat. Zhou Hua memandang Li Dong dan secara proaktif memberi selamat padanya. Dia sama sekali tidak membenci Li Dong karena dokter hantu itu kalah dalam pertandingan pertama. 3 dokter hantu yang berpartisipasi di babak pertama juga mengangguk pada Li Dong, tampaknya menyetujui keterampilan medis Li Dong. Zhou Lin juga mengangguk pada Li Dong. Karena kejadian ini, dokter hantu saya perlu menyelesaikan urusan internal, jadi permainan dihentikan dan dilanjutkan pada jam 2 siang. Bagaimanapun, kompetisi ini sudah berakhir untuk saat ini. Du Fei dan yang lainnya juga datang dan memberi selamat kepada Li Dong. Tang Yu langsung meminta Li Dong untuk mentraktirnya makan malam, dan Li Dong setuju sambil tersenyum. Kali ini, Zhou Lin tahu bahwa kontradiksi antara Zhou Xing dan Li Dong begitu dalam, tentu saja dia tidak akan membiarkan Zhou Xing menggendong Li Dong lagi. Jadi Zhou Lin memintanya untuk mencari mobil khusus untuk mengatur Li Dong dan Tang Yu, dan kemudian Zhou Xing masuk ke mobilnya. Zhou Xing sedang duduk di sebelah ayahnya, tidak berani bernapas. Dia tahu bahwa apa yang baru saja dia lakukan menyebabkan banyak masalah bagi dokter hantu itu. Bab 1280. Namun, bagaimana menyelesaikan masalah yang merepotkan ini, dia tidak tahu di dalam hatinya. Dia melirik ayahnya dari sudut matanya, dan melihat wajah tegas Zhou Lin, tidak tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia bahkan tidak menatapnya. Zhou Hua duduk di kopilot dan melirik Zhou Xing melalui kaca spion, tetapi menghela nafas tanpa berbicara. Waktu yang lama, Zhou Xing akhirnya tidak tahan dengan tekanan yang dibawa oleh atmosfer seperti itu, dan membuka mulutnya. Ayah, serahkan saja aku bersedia dihukum. Bang, tidak apa-apa baginya untuk tidak berbicara. Begitu dia berbicara, Zhou Lin berbalik dan menamparkan wajahnya 3 kali berturut-turut. Wajah Zhou Lin sangat menakutkan, dan lemak di wajahnya bergetar dan berteriak dengan marah. Menghukummu, kualifikasi apa yang membuatmu harus dihukum? Sesuatu yang tidak meyakinkan. Wajah Zhou Xing sendiri merah dan bengkak. Sekarang setelah 3 tamparan ini turun, wajahnya bahkan lebih bengkak. Dengan mata menyipit, saya hampir tidak bisa melihat bola mata. Kakak, anak itu masih kecil, jangan rusak. Zhou Hua dengan cepat membujuk. Seolah-olah kamu belum melahirkan hal yang begitu putus asa. Zhou Lin mengertakkan gigi dan berkata, ini benar-benar bodoh. Kakak, kamu tidak bisa mengatakan itu. Tidak peduli seberapa salah Singer, darah keluarga Zhou kami selalu mengalir padanya. Ini tidak bisa diubah. Zhou Hua menghela nafas, kamu masih memikirkan cara untuk melihat bagaimana memberikan penjelasan. Lagi pula, di depan begitu banyak orang, bahkan sekretaris Du dari Kementerian Kesehatan ada di sana. Begitu masalah ini tidak ditangani dengan benar, mereka akan memiliki artikel dapat dilakukan. Apalagi yang bisa saya lakukan? Zhou Lin menyipitkan matanya dan mencibir. Orang yang perlu mengikat bel untuk membuka bel, masalah ini masih ada pada anak laki-laki bermarga Li. Makan siang semua orang diatur oleh dokter hantu. Tempat yang dipilih, tidak jauh dari Guangan Tang, adalah restoran yang menghususkan diri pada masakan Jiangnan. Di meja makan, tidak ada kejutan. Semua orang memberi selamat kepada Li Dongdao lagi dan memujinya. Tang Liren dan Ketua Ma membuat Li Dong waspada terhadap kesombongan dan kecerobohan, terus mempertahankan standar, dan berusaha keras untuk memenangkan 3 kemenangan. Ini bukan hanya hasil yang ingin mereka lihat. Itu juga yang ingin dilihat Du Fei dan yang lainnya. Inilah hasil yang ingin dilihat Liang Chean. Dalam hal ini, Li Dong secara alami setuju sambil tersenyum, berjanji bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan buah kemenangan. Makan memakan waktu hampir 1 jam untuk berakhir. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.